Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Safudin dan kali ini kita akan lanjutkan kembali seri belajar Python untuk pemula. Dan sekarang kita masuk ke materi ternary. Ternary ini apa sih gitu? Nah, ternary ini adalah sebuah cara singkat untuk menulis if-else statement. Jadi ternary ini adalah cara singkat untuk menulis if-else statement ke dalam satu baris. Contohnya itu kayak gini. Jadi kalau pengkondisian biasa kan kayak gini ya. Misal ada if kondisinya apa? Kalau kondisinya true atau terpenuhi kondisinya, dia bakal tampil yang ini. Tapi kalau kondisinya tidak terpenuhi atau kondisinya salah gitu ya, tampil yang else-nya. Kayak gitu. Nah, kalau di ternary, itu kayak gini urutannya. Pertama, nilai kalau benarnya apa, kalau kondisinya di tengah-tengah gitu ya. Lalu baru nilai kalau else-nya. Seperti itu. Jadi kalau di ternary itu kayak gini. Nilai benarnya apa, kalau kondisinya apa, baru nilai else-nya. Seperti itu. Urutannya kayak gini. Oke, biar nggak bingung gimana kalau kita langsung praktek aja. Jadi, aku akan keluar dulu. Di sini kita buka dulu ya, Google Colab kita. Teman-teman buka dulu aja Google Colab-nya, nanti kita akan belajar prakteknya. Nah, di sini mungkin aku keluar dulu ke sini. Aku akan masuk ke email ini aja. Kita buat new notebook aja ya. Nah, kita akan belajar mengenai ternary. Jadi di sini aku akan kasih eh, belajar tentang ternary gitu ya. Nah, di sini aku akan contohin dulu pengkondisian yang biasa gitu ya. Jadi kalau pengkondisian biasa, ini kan gini ya, misal ada nilai makan gitu ya. Nilainya true gini. Lalu kalau misalkan makannya itu true, maka tampilkan sedang makan. Tapi kalau misalkan makannya itu false gitu ya, tampilkan lagi diet gitu misal. Jadi di sini kalau misalkan makannya true bakal tampil yang ini, kalau makannya false bakal tampil yang ini. Nah, karena di sini makannya true, jadi di sini yang tampil. Kalau aku jalanin, nah tampil sedang makan. Tapi kalau aku nilainya false kayak gini, tampil lagi diet kayak gitu. Nah, kalau di ternary gimana? Misal di sini aku komentarin dulu aja ternary. Nah, kalau di ternary kayak gini, kasih aja dulu nilai makan sama aja kayak di atas ya. Makan kayak gini, nilainya true misal. Jadi pertama-tama di sini kita kasih nilai kalau benarnya dulu ya. Jadi di sini aku bisa print nilai benarnya apa. Jadi di sini lagi makan atau sudah makan. Ini nilai kalau benarnya, kalau baru kondisinya nih gitu. Jadi kalau nilainya itu true gitu ya, nilai makannya itu true, tampil yang ini. Tapi kalau false gitu ya, atau else, tampil yang ini. Jadi cara bacanya gini. Jadi tampilkan sedang makan, kalau misalkan makannya itu true, dan tampilkan lagi diet kalau makannya false. Jadi kalau aku jalanin, dia bakal tampil sedang makan, tapi kalau aku ganti ke false, dia bakal tampil sedang diet atau lagi diet kayak gitu. Nah, gini, biar teman-teman lebih paham lagi gimana kalau aku kasih contoh satu lagi ya, gitu. Di sini misal aku kasih contoh untuk eh pengkondisian lagi deh, gitu. Misal di sini contoh dua. Jadi misal aku punya nilai nih, nilainya 80 gitu ya. Jadi kalau misalkan nilainya itu di atas sama dengan 75, maka tampilkan lulus gitu ya, kayak gini. Tapi kalau misalkan tidak di atas 75 atau di bawah 75 gitu ya, tampilkan nggak lulus.
Jadi kalau aku send gini, dia bakal tampil lulus. Tapi kalau aku tuju satu nilainya gitu ya, dia bakal tampil tidak lulus. Kayak gini. Nah, kalau di ternary gimana? Kalau di ternary kayak gini. Sini aku komentarin dulu ya. Jadi sama aja kayak gini. Tampilkan dulu nilai benarnya apa gitu ya. Misalnya kesini kasih nilai true, lulus. Nilai benarnya itu lulus gitu ya. Kalau benar nilainya benarnya lulus. Baru pengkondisiannya, baru else statementnya. Atau tampilkan nilai else-nya gitu ya. Di sini aku perlu nilai dulu, perlu variabel nilai. Kasih aja nilai. Nah, lalu kalau aku send gitu ya, dia bakal tampil lulus karena nilainya itu di atas 75. Tapi kalau nilainya di bawah 75 atau 71 gini ya, dia bakal tampil tidak lulus. Kayak gini. Jadi pertama-tama adalah nilai kalau misalkan nilai benarnya gitu ya. Lalu pengkondisiannya, lalu baru nilai kalau salahnya gitu ya. Jadi pertama nilai benarnya, pengkondisian, nilai kalau salah. Seperti itu. Atau kayak gini, teman-teman bisa gitu ya, masukkan ke dalam variabel gitu ya. Misal nilai variabelnya itu hasil gitu ya, kayak gini. Jadi tampilkan lulus, kalau misalkan nilainya di atas 75, tapi kalau di bawah 75, tampilkan tidak lulus. Nah, di sini kalau aku send, dia nggak bakal ngambil apa-apa gitu ya. Di sini aku perlu printnya itu yang hasilnya doang. Jadi kita print satu kali aja nih, print hasilnya aja gitu ya. Jadi di variabel hasil ini ada ternary ternary statement gitu ya. Jadi pertama-tama tampilkan lulus kalau nilainya itu di atas 75, tapi tampilkan tidak lulus kalau nilainya tidak terpenuhi gitu. Jadi kalau aku send, dia bakal tampil tidak lulus, tapi kalau di sini aku jadi 76 atau 78 gitu ya, bakal tampil lulus. Kayak gitu. Jadi di sini kita bisa print di awal gini ya, atau kita printnya di akhir gitu ya. Masukkan ke dalam sebuah variabel. Kayak gitu. Nah, sebelum aku tutup, aku akan kasih tahu dulu ke teman-teman ada yang namanya ternary tuple gitu ya. Ternary tuple ini ya dia ternary gitu ya, tapi versinya itu menggunakan tuple gitu. Jadi misal di sini aku pengen pakai ternary untuk kedua-duanya deh gitu. Untuk kayak gini, untuk pengkondisian yang seperti ini gitu ya, yang makan atau yang nilainya true atau false, lalu ternary untuk yang kayak gini. Untuk nilainya itu, pengkondisiannya nilainya itu lebih dari 75 kayak gitu. Jadi aku akan contohin nilai tuple atau ternary tuple untuk kedua if else statement ini. Jadi pertama-tama kita akan belajar nilai tuple untuk yang pertama dulu ya, pengkondisian pertama gitu. Jadi misal di sini nilai makannya itu true gitu ya. Jadi aku buat dulu di sini nilai makan true kayak gini. Jadi aku bisa di sini pakai tuple gitu ya. Jadi misal aku masukkan aja ke variabel hasil gitu ya. Di sini kita pakai tuple nih gitu. Jadi pakai tuple tuh kayak gini. Nah, urutan dari tuple adalah seperti ini. Pertama-tama false-nya dulu, kedua true-nya, baru pengkondisiannya gitu ya. Jadi kebalik gitu ya. Kalau misalkan tadi gitu ya, di sini itu kan nilai benarnya dulu, baru nilai terakhirnya kan nilai yang salah gitu ya. Tapi kalau di tabel, itu nilai salahnya dulu, baru nilai benarnya, kayak gitu. Jadi di sini nilai salahnya itu misal sedang diet gitu ya. Lalu nilai benarnya itu sedang makan gitu. Nah, baru di sini pengkondisiannya.
Misal pengkondisiannya itu masih makannya ini ya, atau true-nya gitu ya. Jadi kalau true, kalau nilainya true, dia bakal tampil yang ini. Kalau nilainya false, yang ininya, dia bakal tampil yang ini. Kayak gitu. Jadi urutannya pertama-tama false-nya dulu, baru true-nya. Ini kalau teman-teman menggunakan ternary tuple. Jadi kalau aku print kayak gini, si hasilnya nanti dia bakal tampil sedang makan gitu ya, karena nilainya true. Tapi kalau aku nilainya ganti ke false kayak gini, nanti bakal tampil lagi diet kayak gini. Gitu ya. Jadi pertama-tama nilai false-nya dulu, baru nilai true-nya, baru pengkondisian. Dan pengkondisiannya dimasukkan ke dalam sebuah eh, kurung tutup, kurung siku tutup, kurung siku buka kayak gini. Nah, lalu untuk contoh kedua gitu ya, di sini aku akan kasih contoh kedua. Misal di sini aku kondisi keduanya kayak gini deh, sama kayak di atas ini ya. Jadi misal ada nilai satu gitu ya. Jadi ini nilainya false gitu ceritanya. Jadi misal aku kasih hasil lagi deh, misal variabelnya gitu ya. Di sini aku pakai tuple, jadi nilai salahnya itu adalah tidak lulus gitu ya. Lalu nilai benarnya adalah lulus. Baru di sini pengkondisiannya gitu. Misal di sini nilainya di atas dari 75, maka dia lulus yang ini. Tapi kalau tidak terpenuhi, dia tampil yang ini. Atau kalau di bawah 75, dia bakal tampil yang ini. Sini aku bisa print hasilnya nih. Jadi kalau aku send atau aku kirim, dia bakal tampil tidak lulus karena di sini nilainya 71. Kalau aku kasih 79, dia bakal tampil lulus seperti ini. Kayak gitu. Jadi sekali lagi untuk menggunakan ternary operator gitu ya. Di sini eh, kita pertama-tama kalau ternary biasa gitu ya, statement benarnya dulu apa, baru pengkondisian, baru statement kalau salahnya. Tapi kalau tuple, di sini nilai salahnya dulu nih, baru nilai benarnya, baru pengkondisiannya, kayak gitu. Dan jangan lupa ininya kita masukkan ke dalam tuple, dan ininya kita masukkan ke dalam list gitu ya, atau ke dalam kurung buka, kurung tutup kayak gini, seperti itu. Oke, mungkin itu aja teman-teman yang bisa aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.